Alhamdulillah Alladzi anara qulubal mu'minin binuri kitabihil mubin wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lima fi suduril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai seorang pribadi muslim maupun sebagai kelompok umat Islam tentunya menginginkan kemenangan. Masyarakat muslim Jawa Barat khususnya juga menginginkan Jawa Barat selalu menjadi nomor satu. Jawa Barat kahiji, Jawa Barat juara. Tentunya sebuah cita-cita yang mulia yang harus kita raih bersama-sama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memaparkan faktor-faktor atau sebab-sebab yang menjadikan kita menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Ada 11 kali Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayat itu mengatakan la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi pemenang, supaya kalian menjadi bahagia. Dari 11 ayat yang ujungnya la'allakum tuflihun itu tentunya semuanya dengan bentuk dan tema yang berbeda, faktor-faktor yang berbeda yang bisa mengarahkan kita kepada kemenangan. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 45 sampai dengan 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faktor-faktor kemenangan, penyebab-penyebab yang membuat kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Yang pertama adalah fasbutu, teguhkanlah hati kalian. As-sabat, keteguhan hati, konsisten hati kita, komitmen kita dalam menjalani keimanan kita. Ini salah satu faktor yang membuat kita menjadi pemenang. Dalam sejarah Islam kita mengenal Bilal bin Rabah. Dengan konsistennya, dengan keteguhan hatinya, dengan komitmen yang luar biasa, maka beliau tetap mengatakan Ahad, 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 bahwa Tuhannya adalah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bongkahan batu besar
ditimpakan di dadanya. Keteguhan hati ketika kita sudah berkomitmen bahwa kita adalah seorang muslim adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan sampai ketika kita sudah mengatakan aku adalah seorang mukmin, aku adalah seorang muslim, tetapi ketika ada iming-iming yang sifatnya duniawi, kadang ada orang yang terpedaya dengan iming-iming itu, dia merelakan akidahnya, keteguhan hatinya menjadi hilang hanya karena kepentingan duniawi. Tentunya dalam sejarah, mereka yang komitmen, mereka yang konsisten, mereka yang teguh hatinya dalam menghadapi kehidupan ini, maka merekalah yang akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Kemudian yang kedua, wadhkurullaha katsira. Faktor yang kedua adalah kata Allah, berzikirlah, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Berzikir dan berdoa ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, menjadi juara dalam hidup ini. Kenapa harus berzikir? Karena zikir inilah yang akan mampu melawan godaan-godaan, rayuan-rayuan syaitan. Ketika kita sudah komitmen dengan Islam, kita berusaha teguh hati, maka kita lanjutkan dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tiada hidup tanpa cobaan? Bukankah tiada hidup tanpa rintangan, tanpa rayuan? Maka dengan berzikir ini salah satu benteng kita menghadapi godaan-godaan itu. Dan selayaknya lah kita sebagai seorang mukmin, setiap hari hidup kita penuh dengan zikir, setiap waktu hidup kita penuh dengan zikir. Dimulai dari bangun tidur kita sudah berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk toilet berzikir, keluar rumah berzikir, di kendaraan kita berzikir, di pekerjaan kita berzikir, sampai tidur kembali kita pun berzikir. Sungguh indah kehidupan seorang muslim, setiap waktunya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir. Tentunya salah satu zikir yang paling afdol adalah tilawatul Quran. Dengan membaca Al-Quran setiap hari sekian lembar, sekian juz, ini akan menguatkan benteng keimanan kita, akan menguatkan kita untuk meraih kemenangan, sehingga tidak mudah untuk putus asa walaupun kegagalan selalu datang. Tetapi dengan selalu mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kegagalan itu menjadi cambuk untuk terus meraih kesuksesan. Oleh karena itu, jadikanlah zikrullah kita ini selalu hadir dalam diri kita. Zikir dengan membaca Al-Quran, zikir pagi dan sore, zikir setelah salat, zikir sebelum tidur. Kita ucapkan al-kalimat al-thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, sehingga rayuan-rayuan syaitan itu bisa kita hadapi dengan baik. Di pagi hari kita mengatakan subhanallah, di siang hari saat panas mulai terik, saat kondisi sudah lemah, sudah lapar, kita ucapkan Allahu Akbar. Saat di sore hari kita ucapkan alhamdulillah, sudah siap-siap pulang dari pekerjaan. Dan di malam hari kita ucapkan astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi dari pagi sampai malam ini kita banyak salah dan dosa. Sungguh indah ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Siapapun kita tentunya sudah sangat memahami bahwa siapapun yang taatnya maksimal kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sudah teguhkan hati kita beriman kepada Allah, berkomitmen kepada Islam. Kita sudah jarak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka kita mendapatkan kemudahan ketika melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan luar biasa zaman sekarang. Teknologi yang serba wah merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita
lupa, terkadang kita lalai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki sesuatu yang sangat kita cintai. Jangan sampai handphone yang ada di tangan kita, jangan sampai televisi yang ada di tangan kita, jangan sampai internet yang ada di sekitar kita melalaikan kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meraih ketaatan ini tidak boleh ditawar-tawar. Dahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nomor sekian. Yang lain nomor sekian. Kecintaan kita kepada jabatan, kecintaan kita kepada harta, kepada anak, kepada kendaraan, kepada rumah, kepada bisnis. Tinggalkan semuanya itu. Dahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau an ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Bahwa ketika semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau, maka barakat, kebaikan, keberkahan akan Allah turunkan di langit, Allah bukakan, keluarkan dari bumi ini, dan kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa dengan taat kepada Allah dan Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang keempat dalam ayat itu adalah wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berdebat, janganlah kalian berpecah belah. Tahun ini, tahun 2019 adalah tahun politik. 2019 adalah tahun pemilihan umum, tahun pemilihan presiden. Jangan sampai kita umat Islam berpecah belah. Jangan sampai kita umat Islam mau diadu domba oleh pihak ketiga hanya karena gara-gara beda pilihan. Sesungguhnya apapun pilihan kita, apapun pilihan presiden kita, siapapun gubernur kita, siapapun pilihan bupati kita, wali kota kita, sebagai umat Islam kita harus tetap satu ukhuwah. Kita harus tetap sadulur. Jangan sampai iman Islam luntur hanya gara-gara beda pilihan dalam pilkada misalnya. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Karena itu apapun partainya, apapun kendaraannya, apapun ormasnya, umat Islam harus bersatu. Jangan sampai saling menghina, jangan sampai saling melecehkan, jangan sampai saling memusuhi. Sebab kalau itu terjadi, kata Allah, fatafshalu, kalian akan gentar menghadapi musuh, kalian akan gagal dalam meraih kemenangan, wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Oleh karena itu kita kuatkan komitmen kita kepada ukhuwah Islamiyah kita, supaya kita yang sama-sama satu akidah, sama-sama sebagai seorang muslim ini, jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kita jadi ribut, kita jadi bermasalah dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman dan sebagainya. Maka sesungguhnya selama masing-masing punya alasan dalam memilih pilihannya, jangan sampai menggadaikan perpecahan di antara sesama umat Islam. Sebab itu akan hanya mendapatkan kerugian bagi kita dan kekuatan kita menjadi lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kelima, kata Allah, supaya kita mendapatkan kemenangan adalah wasbiru, dan bersabarlah. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah harus selalu hadir dalam diri kita. Dalam beribadah pun kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Bagaimana kita tidak harus bersabar di saat tengah hari, setelah kita bekerja di tempat kerja kita, capek dan lelah, kita datang ke masjid berbondong-bondong untuk sholat Jumat berjamaah. Kita harus bersabar, bersabar melawan ngantuk, bersabar melawan bisikan-bisikan setan. Kita bersabar sekian menit, sekian jam di masjid, niatkan karena Allah, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda. Sabar dalam menghadapi musibah. Tentunya setiap kita mesti akan Allah uji, setiap kita mesti akan Allah berikan cobaan. Maka salah satu solusinya adalah bersabar dalam menghadapi musibah apapun yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya di balik musibah
mesti ada hikmah. Sesungguhnya setelah musibah mesti ada rezeki. Sesungguhnya setelah musibah pasti ada kemudahan. Maka hanya orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahala yang tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar dalam menghadapi godaan-godaan untuk berbuat maksiat. Ketika hati tergoda, pikiran terusik ingin melaksanakan kemaksiatan, maka kita pun selalu beristighfar, bersabar, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal maksiat. Wasbiru, umat Islam harus sabar. Ketika Allah berikan kemenangannya tertunda, kemenangannya Allah tunda, maka umat Islam harus selalu bersabar dan terus berusaha, maka Allah akan memberikan kemenangan indah pada waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang keenam supaya kita mendapatkan kemenangan dalam hidup ini adalah wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan penuh batara, kesombongan, ketakaburan. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal ketika akan perang Badar, dia pamer kekayaan, pamer kekuatan, pamer senjata dengan niat sombong, takabur, supaya kaum muslimin kalah saat itu. Faktor inilah, ketika kita merasa sombong, maka kemenangan tidak akan kita raih. Bukankah karena kesombongannya itulah lahirnya dalam perang Badar Abu Jahal dan kawan-kawan kalah dengan telak. Maka kesombongan akan menghancurkan siapapun yang punya sifat sombong ini. Bukankah Qarun dengan harta yang dia sombongkan, ketika ditanya dari mana harta yang banyak ini, dia katakan hadza, ini adalah min ilmin indi, ini adalah dari usahaku, ini ada dari ilmuku mengelola bisnis sehingga aku menjadi kaya raya. Kesombongan yang luar biasa. Berbeda sekali dengan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya dari mana semuanya ini ya Nabi Sulaiman? Harta yang melimpah ruah, kamu jadi kaya raya seantara dunia. Jawabannya adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita diberikan kelebihan oleh Allah, rezeki, kelebihan harta, diberikan jabatan, diberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada orang lain, maka katakanlah selalu alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Jangan sampai itu membuat kita sombong. Sombong karena jabatan, sombong karena harta, sombong karena kekuasaan. Jangan sampai ada pada diri seorang muslim, karena itu hanya akan melahirkan kegagalan dan kegagalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, faktor yang akan menjadikan kita menang adalah wari'a'an nas. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang memiliki sifat riya. Kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin jadi pemenang, maka jangan punya sifat riya. Wala takunu, jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang riya. Jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan adalah tercemari, terkotori oleh riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dibaca oleh banyak orang. Jangan sampai sedikit-sedikit kita update status di medsos kita, kebaikan yang kita lakukan kemudian di-update, di posting dan sebagainya dengan niat riya, dengan niat ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang. Jangan sampai hal-hal sepele ini akhirnya menggugurkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersedekah kita hindari riya. Dalam bersikap berkata kita pun hindari riya. Dalam beribadah, dalam beramal apapun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya niat dalam hati kita walaupun sedikit ingin dipuji, disanjung oleh orang. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, faktor yang akan menjadikan kita menjadi pemenang adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang wayasuddun an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi orang untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kita menghalangi orang yang ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghalangi orang untuk melaksanakan keyakinannya. Jangan sampai kita menghalangi orang-orang yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Tapi dukunglah
Dukunglah dan dukunglah, insya Allah kita pun dapat pahala. Oleh karena itu, ketika ada sahabat kita ingin hijrah, jangan sampai kita bully, jangan sampai kita caci maki, jangan sampai kita lecehkan. Berikan semangat dan motivasi. Ketika ada orang ingin hijrah, mulai rajin sholat berjamaah di masjid, kita berikan semangat dan motivasi. Jangan sampai dilecehkan, jangan sampai dibully. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ingin komitmen dengan ajarannya, seorang ingin menutup auratnya, maka jangan sampai kita halang-halangi. Kita berikan dukungan dan motivasi, karena itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah selama kita terus berada di jalan Allah, maka Allah pun akan memberikan pahala dan juga memberikan kemenangan demi kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian 8 faktor dari 3 ayat ini yang akan menjadikan kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Insya Allah ketika 8 faktor ini kita laksanakan dengan baik, saya praktekkan dengan maksimal, bapak-bapak melaksanakan dengan maksimal, maka insya Allah Allah berikan kemenangan pada diri kita, memberikan kemenangan kepada umat ini, memberikan kemenangan kepada masyarakat kita, dan kita menjadikan orang-orang, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bismillah, mulai saat ini kita perbaiki diri kita masing-masing, kembali kita teguhkan hati kita, komitmen kita kepada Islam, kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, jangan pernah kita berselisih, jangan pernah kita pecah ukhuwah, jangan pernah kita bermasalah dengan siapapun. Yang kelima, bersabarlah dalam menghadapi ujian ini, bersabarlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabarlah dalam menghindari diri dari kemaksiatan. Kemudian yang keenam, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, takabur dengan apa yang kita miliki. Katakanlah itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak terkena penyakit sombong. Yang keenam, jangan sampai kita punya sifat ria. Apa-apa yang kita lakukan selalu ingin dilihat dan dipuji orang. Jangan sampai itu terjadi, karena itu hanya akan membuat kita tidak akan meraih apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan, kita harus selalu menjadi pendukung orang-orang yang ingin melaksanakan ajaran Islam ini. Jangan sampai kita menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 8 faktor ini akan mengantarkan kita, umat Islam, baik kita sebagai pribadi muslim maupun sebagai komunitas umat Islam, kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.